Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Alhamdulillah, semoga kalian tetap selalu bersemangat ya. Oke, sebelum kita memulai, saya ingin mengabsen kehadiran kalian terlebih dahulu. Afi Anissa, Amira, Ajija, Dewi, Intan, Najwa, Rizky, Sakit, Siti Anissa, Sipa Sela, Berliana, Bilal, Desi sakit, Iqbal, Isnaini, Marsha, Nabila, Permana Anum, Raffi Risman, Rasila, Syabila, Selvia, Wirda Anggraini, Jia Nafisa, Teguh Putro. Oke. Ini ada beberapa siswa yang hari ini tidak hadir karena sedang sakit. Semoga teman kalian yang sedang sakit, semoga cepat diberi kesembuhan. Dan semoga kita juga dalam keadaan fisik yang sehat. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, boleh dipimpin. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga dengan berdoanya kita sebelum pembelajaran, semoga materi-materi yang akan kita bahas agar kalian dapat memahami dalam mempelajari materi yang akan saya berikan ke kalian ya. Oke, sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu nasionalisme dengan judul Garuda Pancasila. Sebelum memulai, boleh kita berdiri untuk menyanyikan ya. Sudah siap? Siap. Oke. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Boleh silahkan duduk kembali. Oke, apa kalian bersemangat hari ini? Bersemangat. Kalian sudah siap mengikuti pelajaran hari ini? Siap. Oke. Sebelum kita memulai materi selanjutnya, ada yang masih ingat materi sebelumnya yang sudah Ibu jelaskan di minggu lalu?
Dengan judul apa? Asumsi persamaan dasar akuntansi. Oke, sebelumnya Ibu ingin menanyakan pertanyaan pemantik. Misalnya, jika kamu punya uang jajan dan hutang ke teman, apakah itu semua uang kalian? Oke. Kalau menurut saya tidak semua uang itu milik saya, karena sebagian uang tersebut harus dibayar untuk membayar utang. Jadi tidak sepenuhnya milik kita. Oke, betul. Karena uang tersebut tidak semuanya uang kalian ya, karena kalian mempunyai kewajiban harus membayar hutang. Oke, pertanyaan kedua. Dari manakah sebuah perusahaan dapat modalnya? Nih, ini kan ada gambaran nih. Sebentar, maaf. Ada gambar perusahaan. Modal dari manakah perusahaan jika ingin dia membuat usaha baru? Oke? Dari milik pribadi dan dari pinjaman. Oke, dari milik pribadi dan dari pinjaman si perusahaan agar bisa membuka usaha bisnisnya. Oke, pertanyaan ketiga. Jika kalian membeli barang dagang utang, apakah barang itu milik kalian? Oke, silakan. Fisik sudah menjadi milik kita, tetapi kita mempunyai kewajiban untuk membayar utang ke penjual. Oke, betul. Terima kasih atas jawabannya. Sebelum kita melanjutkan materi hari ini, saya akan mengajak kalian melakukan ice breaking terlebih dahulu. Mari kita melakukan ice breaking. Itu ice breaking tepuk semangat. Ada yang ingat? Oke, mari kita mulai. Saya hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Ada debit, ada kredit, harus hitung, harus balance. Akuntansi bikin happy. Oke, sekali lagi tepuk semangatnya biar kita makin semangat ya. 1, 2, 3. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Ada debit, ada kredit, harus hitung, harus balance. Akuntansi bikin happy. Oke, terima kasih. Oke, sebelum kita akan melanjutkan materi yang ada, kita akan membahas materi persamaan dasar akuntansi. Oke. Persamaan dasar akuntansi, yaitu menganalisis transaksi dan memasukkan dalam jurnal umum. Persamaan dasar akuntansi. Akuntansi bahasa bisnis. Tujuan itu belajar bersama dasar akuntansi, memahami persamaan dasar akuntansi sangat penting. Dengan ini, siswa dapat mengelola uang dan aset dengan lebih baik serta membuat keputusan finansial yang bijaksana di masa depan. Sebelum kita lanjut tentang ke definisi persamaan dasar akuntansi, saya akan menampilkan sebuah video pembelajaran yang dimana dia membahas rumus atau analisis dasar-dasar akuntansi, persamaan dasar akuntansi. Oke, boleh kalian simak dengan baik ya. Silakan. Kalau kita bikin akuntansi, apa aja yang ada di kepala kita? Pasti sama. Begitu sih, itu banyak istilah aneh, hubungan dan jelas. Ini banyak dikasih besar. Ini baik orang akuntansi maupun bukan. Sebetulnya ada beberapa hal yang paling penting yang harus kita tahu supaya kita ngerti akuntansi.
Padahal nih, stereotipnya kan kita harus ngapalin jurnal, buku besar, apa itu semua pokoknya itu kita pokoknya. Padahal ada formula rahasia yang bisa membuat kita gak usah ngapalin itu semua dan dengan tahu formula ini kita bisa lebih gampang dalam mempelajari akuntansi. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Ini salah satu yang paling penting, counting equation atau dalam bahasa Indonesia ini biasa disebut kesamaan akuntansi. Sebenarnya yang nanya tentang akuntansi itu doang ya, bukannya itu yang kata sama dengan terus mudah. Lupain dulu, soalnya itu meskipun itu adalah dasar dari ilmu akuntansi. Intinya akuntansi itu dalam memahaminya kita harus tahu dua hal nih. Yang pertama, perusahaan itu apa aja. Yang kedua, perusahaan dapat uangnya dari mana? Sebelum kita perusahaan, kita kasih contoh yang lebih simpel. Nih, kita kasih nama nih dia si Udin Gembul nih. Seperti perusahaan kita bakal nanya juga ke si Udin Gembul. Si Udin punya apa aja? Kalau berikutnya si Udin dapat duitnya dari mana tuh untuk semua yang dia punya? Ternyata yang pertama si Udin punya jagung. Maksudnya dari mana tuh dia mau ternyata pakai nama sendiri, bukan celengan dia. Berikutnya adalah pizza, si Udin punya pizza. Oh ternyata dia nggak punya duit, jadi dia minta berdagang pizza. Berikutnya anjing panas. Dok, ini makanan semua ya. Dia ngutang dulu dengan pedagang foto. Nah intinya, masih ada langsung tanggung jawaban. Kamu punya apa? Kamu dapat duitnya dari mana? Itu juga sebaliknya. Sekarang kita coba masuk ke contoh perusahaan. Si perusahaan punya apa? Oh ternyata perusahaan punya uang cash 100 juta. Dari mana duitnya? Oh dapat dari pemilik perusahaan 100 juta. Lalu berikutnya perusahaan punya juga komputer harganya 10 juta. Dari mana? Oh ternyata berutang ke koprak. Dia mengutang. Berikutnya perusahaan punya mobil harganya 500 juta. Nah cuma karena mahal ini uangnya sebagian dari pemilik perusahaan atau DPR gitu ya kasarnya 150 juta. Dan dia utang keluarga di ke Anto 300 juta. Kalau kita total kita sisihkan itu 610 juta sama ya atau balance itu kalau istilahnya sih. Jadi semua bisa dipertanggungjawabkan. Nah yang sisi kiri ini yang punya apa? Itu biasa kita sebut harta karena kan yang punya kita. Nah yang utang orang lain pihak ketiga kita sebut utang. Sedangkan kalau yang duit ya atau utangnya dari pemilik perusahaan kita sebut sebagai modal. Nah sekarang kita coba membuat laporan keuangan sederhana yang dari yang tadi. Ya tinggal pindahin aja yang tadi sering begitu. Ada uang cash, uang tunai 100 juta. Berikutnya ada di mobil 500 juta. Lalu berikutnya ada komputer 10 juta. Kalau kita total kan jadi yang tadi ya kalau kita punya 600 juta. Bahkan kalau hutang tetap oper tadi ada 10 juta. Terus dia sekarang 30 juta nih. Jadi keseluruhannya 360 juta. Nah, sedangkan untuk modal itu totalnya ada 250 juta. Dan kiri kanannya bukan sudah sama, berarti semuanya sudah bisa diperoleh. Ini adalah dasar dari akuntansi yang kalian harus ikuti. Dan disinilah kita dapat sama kata sebenarnya kita plus modal. Dan simpel harus diamalkan, harus tahu hal itu. Nah, jadi itu dia itu banyak dan itu sebetulnya bisa kita bahas dari beberapa hal yang paling fundamental, hal yang paling penting. Dengan kaki itu kita tidak bisa naik akumulasi urusan apa itu segala macam soalnya juga melakukan pertama kali. Nah jika itu berikutnya saya akan elaborasi agar kalian lebih jelas ini semua itu supaya kalian jadi lebih ngerti. Oke, setelah video yang telah ditayangkan dan kalian tonton, menurut kalian apa sih harta atau aset itu? Oke? Kekayaan atau sebuah berguna
Oke, jadi si harta itu atau aset kayak yang dimiliki, ya, yang dimiliki si perusahaan. Oke, terima kasih. Yang kedua, pertanyaan pemantik. Apa salah? Bukan video pembelajaran. Apa saja yang termasuk harta bagi perusahaan? Ada yang ingin menjawab? Oke, silakan. dari tidak tersebut yang termasuk harta itu uang kas, uang tunai, mobil dan komputer. Ya, terima kasih. Jadi tadi apa namanya? Harta. Apa aja harta? Termasuk uang tunai dan uang kas, peralatan dan perlengkapan. Nah, pertanyaan ketiga, apa sih pentingnya akuntansi bagi perusahaan? Oke, silakan. Dengan mengerti persamaan dasar akuntansi, kita bisa menerapkan pada keuangan sehari-hari. Iya, terima kasih sudah menyimak dan memberikan jawaban. Tepuk tangan dulu untuk kita. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memahami tentang definisi persamaan akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah rumus yang menunjukkan keseimbangan antara harta aset suatu perusahaan dengan total utang, kewajiban, dan modal ekuitas. Dengan kata lain, total aset sebuah perusahaan selalu sama dengan total kewajiban ditambah dengan misalnya jika perusahaan punya modal 10 juta, ternyata kewajibannya 20 juta, itu sangat mempengaruhi keuangan. Nah, di sini ada komponen persamaan dasar akuntansi. Yang pertama ada kas. Apa itu kas? Uang tunai atau aset paling dasar dan penting dalam keuangan pribadi. Berarti dia berupa apa sih aset itu? Berupa harta, terus perlengkapan, peralatan, dan harta, perlengkapan, dan peralatan. Punya siapa? Punya perusahaan. Nah, biasanya kita lanjut aja deh. Kita lanjut ke perlengkapan. Perlengkapan yaitu barang habis pakai yang digunakan dalam operasional sehari-hari perusahaan dan masa manfaatnya kurang dari 1 tahun. Berarti dia mempunyai jangka yang pendek. Contohnya apa saja? Kertas, buku, tinta, dan ATK, alat tulis, kantor. Ada lagi yang habis pakai? Sudah? Oke, kita lanjut ke peralatan. Peralatan digunakan untuk membantu operasional bisnis dan merupakan bagian dari aset perusahaan. Nah, ini peralatan ini mempunyai jangka yang panjang. Contohnya seperti apa? Komputer, meja, kursi, lemari, atau filing kabinet ya. Terus printer, kendaraan juga termasuk tidak? Termasuk. Mesin-mesin kantor? Termasuk. Itu biasanya untuk membantu mempermudah perusahaan tidak? Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Kewajiban dalam akuntansi. Apa sih itu kewajiban? Oke, betul. Kewajiban adalah sebuah hutang yang harus dibayar, seperti pinjaman uang dari teman. Contohnya, perusahaan yang ingin baru
membuka usaha. Misalnya si Melati ingin membuka perusahaan, ingin membuka salon, ya kan? Dia berarti membutuhkan sebuah modal. Membutuhkan modal itu misalnya 20 juta, sedangkan si pemilik hanya mempunyai modal 10 juta. Maka si Melati ini meminjam modal kepada perusahaan lain atau kepada teman koleganya, seperti itu. Harus dibayar gak sih? Di saat kapan si Melati membayar hutangnya? Di saat sudah berjalannya perusahaan, sudah mempunyai pemasukan dan proses pemasukan si salon tersebut. Contohnya nih, ada contoh kewajiban yang lebih mudah. Misalnya, jika kamu meminjam uang untuk membeli sesuatu, itu adalah kewajibanmu. Dalam perusahaan jenisnya kewajiban ada utang dagang, utang usaha, utang wesel, dan lain-lain. Bagaimana cara mengelola kewajibannya? Mengelola kewajiban dengan baik sangat penting untuk stabilitas keuangan pribadi. Bagaimana cara mengelolanya biar bisa berjalannya bisa membayar kewajiban dan bisa untuk modal baru. Ya, mengelola dengan bijak. Jadi kita harus bisa memanage keuangan tersebut. Oke, selanjutnya modal equity. Apa itu modal? Oke, contohnya modal adalah sisa kepemilikan setelah semua kewajiban dibayar mencerminkan hak milik. Nah, contohnya kayak tadi ya, si Salon Melati ingin membuka usaha gitu ya dengan modal yang ada. Dan kalau misal kurang ya dia bisa meminjam kepada koleganya gitu. Kita lanjut ke contoh modalnya. Contoh modal termasuk uang sendiri yang dimiliki setelah bayar dan menciptakan Nah, biasanya kan kalau sudah berjalannya usaha nih ya kan, terus dia mempunyai pendapatan, ya kan? Nah, pendapatannya itu harus bisa dibagi rata, mana yang harus didahulukan untuk modal selanjutnya, terus modal kewajiban yang ada, ya kan? Dan untuk keuntungannya. Ya kan ya? Biasanya kalau berjalan usaha harus mempunyai keuntungan nggak? Iya. Karena kalau tidak mempunyai keuntungan, hanya rugi-rugi terus, maka perusahaan tidak akan maju. Betul. Hubungan antar elemen itu ini diagram ya. Diagram ini menunjukkan bagaimana aset, kewajiban, dan modal berinteraksi satu sama lain dalam akuntansi. Nah, misalnya dia mempunyai modal, terus dia mempunyai kewajiban juga, terus dia berproses, maka dia membuat laporan. Biasanya laporan apa saja? Ya, laporan perubahan modal. Biasanya kalau laporan perubahan modal itu dibuatnya setiap bulan kah, setiap tahun, atau setiap hari, setiap minggu, biasanya setiap per periode. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Ini ada aset dan kewajiban plus modal. Rumus persamaan dasar akuntansi. Di sini ada aset. Aset itu tadi berupa apa? Harta, modal, peralatan, dan perlengkapan. Sedangkan kewajiban dia berupa utang apa saja? Utang dagang, utang usaha, dan utang wesel. Modal dari si pemilik masuknya ke aset. Oke, kita lanjut. Ini biar seimbang ya antara aset, kewajiban, dan modal. Contoh transaksi sederhana, menyetor modal.
Pemilik menyetor modal awal secara tunai sebesar 100 ke rekening perusahaan, maka transaksinya berpengaruh kepada kas bertambah dan modal. Kenapa bisa kas bertambah dan modal bertambah? Karena si pemilik menyetorkan uang pribadinya. Nah, selanjutnya transaksi yang kedua, pembayaran gaji. Pembayaran gaji karyawan sebesar 2.500.000. Analisis transaksinya, maka dia berpengaruh kepada Oke, kenapa bisa kas berkurang dan beban gaji bertambah? Oke, karena si perusahaan memberikan gaji atau kewajiban ya. Itu kewajiban perusahaan bukan memberikan gaji. Oke, betul. Jadi gas berkurang dan beban gaji bertambah. Kita lanjut ke transaksi berikutnya. Itu contoh pembelian perlengkapan. Perusahaan membeli perlengkapan kantor senilai 5 juta rupiah. Analisisnya, kenapa bisa kas berkurang dan peralatan bertambah? Oke, karena perusahaan membeli perlengkapan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Contohnya itu perusahaan ingin membeli perlengkapan berupa komputer, maka dia uangnya berkurang, perlengkapannya bertambah untuk digunakan ya di perusahaan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Ada kesalahan dalam pencatatan. Biasanya begitu nggak kalau saat membuat laporan perusahaan? Ya. Karena apa sih kok bisa dia bisa membuat kesalahan dalam membuat laporan? Kurang teliti, salah memasukkan dan seimbang. Biasanya di laporan apa tuh yang bisa sehingga tidak balance? Di jurnal umum biasanya di transaksi-transaksi ya, di setiap transaksi. Ternyata siapa yang membuat laporan? Akuntan. Biasa sih akuntan itu kurang teliti di saat membaca. Tuh, misalnya dari tanggal sekian, ternyata dia masukin ke tanggal sekian. Misalnya angka nominalnya 5 juta, ternyata dimasukin 7 juta. Ada perselisihan nggak dari angka? Biasanya dia mempengaruhi kemana? Di laporan? Ya, di laporan keuangannya di balance atau tidak balance-nya. Oke, kita lanjut ke materi. Mengapa persamaan ini penting? Mengapa persamaan ini penting? Karena di dalam kehidupan sehari-hari. Karena persamaan dasar akuntansi membantu kita memahami karena kita contohnya, saat kita memiliki uang jajan, kita harus mencatatnya agar tahu berapa yang bisa kita habiskan. Ya enggak? Kalian seperti itu enggak? Misalnya kalian diberi uang jajan sama ibu 20.000. Ya, biasanya tuh apalagi perempuan yang lebih teliti ya, 20.000. Kalian ada ingin target yang ingin dibeli, biasanya misalnya 20.000. Uang 5.000 bisa saya simpan karena ada yang ingin kalian beli. Dan 15.000-nya bisa kalian bisa kalian belanjakan seperti gitu. Itu namanya memanage keuangan. Sama nggak dalam kehidupan sehari-hari kalian? Oke. Selanjutnya, meminjam uang. Ketika kita meminjam uang dari teman, kita harus ingat bahwa itu adalah kewajiban. Dengan memahami persamaan ini, kita jadi lebih cerdas dalam mengelola keuangan sehari. Nah, kita balik lagi ke materi yang tadi nih. Misal kalian 20.000 nih, 5.000-nya kalian gunakan, kalian simpan untuk membeli yang ingin kalian perlukan. Nah, terus 15.000, sisa 15.000, ternyata kalian mempunyai kewajiban yang harus dibayar oleh teman kalian.
di apa namanya kalian bayarin nggak? Bayar, misalnya bayar 5.000 ya kan? Kalian lebih dului pembayaran kewajiban kalian. Maka sisanya 10 harus pas ya 10.000 dalam sehari. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan sebelumnya? Tidak? Oke. Di sini ada apa pengaruh pinjam uang dari teman? Apa sih pengaruh dari misal meminjam uang dari teman ini? Ada pilihannya. Apakah aset, kewajiban, modal, dan tidak ada? Kewajiban bertambah atau berkurang? Bertambah. Sedangkan aset? Pengaruh pinjam uang? Aset bertambah atau berkurang? Aset bertambah, sedangkan kewajiban Oke, kita setelah materi yang sudah saya sampaikan, apakah kalian ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Bisa dilanjut? Bisa. Oke, kalau bisa dilanjut, saya ingin memberikan tugas studi kasus per kelompok. Coba, ini kalian sudah membuat kelompok? Ya, saya akan memberikan surat tugas kasus tadi tentang persamaan dasar akuntansi dan lembar kerja pendidik. Kalian buat per kelompok ya cara mengerjakannya. Ini untuk lembar jawabannya LKPD. Silakan kalian mengerjakan tugas yang sudah saya kasih dan di belakang terlampir sudah ada lembar jawabannya. Jika ada yang ingin ditanyakan boleh angkat tangan ya. Nanti saya akan ke tempat kalian. Ada yang kurang soal? Ini soalnya
Kasih semangat ya. Berarti tanggal 3 itu kesediaannya bersama. Utangnya bertambah juga jadi Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada ya?
Hitungannya dari 6 juta sampai dari 6 juta sampai 20 juta. Berarti 10,10. Ada kendala? Tidak. Oke. Untuk kelompok 3, ada yang ingin ditanyakan? Ini belum. Oke. Gimana dengan kelompok 4, sudah sampai transaksi berapa? Transaksi 9. Ya. Silakan dengan kelompok 2 ingin bertanya apa? Oh, kelompok 1 ya. Yang transaksi tanggal 8 Januari. 8 Januari. Oke. Pak Ahmad membeli perlengkapan toko secara tunai, maka dia mengalami transaksi apa? Mempengaruhi transaksi apa? Perlengkapan ya, Bu. Iya. Perlengkapannya bertambah. Kasih berkurang, bener gak, Bu? Betul. Ini benar, Bu. Yang mana? Yang 8 Januari kan? Iya. Iya. Bener ini. Perlengkapannya bertambah. Iya. Kasih berkurang. Iya, karena kan si perusahaan membeli perlengkapan ya, maka uang kasnya itu berkurang, sedangkan perlengkapan itu bertambah. Ya, betul. Ayo, 9 sekarang tulis. Oke. Oke. Terima kasih ya, Bu. Oke. 9. Ini 9 sini. Ada yang ingin ditanyakan? Ini Bu, tanggal 21. 21. Coba soalnya. Dibeli persediaan secara tunai sebesar 3.500.000. Berarti dia perusahaan membeli persediaan ya. Nah, itu berarti dia apa, perubahan apa transaksinya? Dia berpengaruh transaksi apa? Kasnya berkurang. Kasnya berkurang, sedangkan persediaan bertambah. Iya, seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Oke.
Oke, apa kalian sudah selesai? Sudah. Oke, jika sudah selesai, Ibu ingin memeriksa terlebih dahulu hasil kerja kelompok kalian. Kalau sudah saya periksa hasilnya, nanti kita akan membahas bareng-bareng dengan perwakilan per kelompok, 2 orang yang akan mempresentasikan di depan ya. Iya, 2 orang. Yang satu membaca soal dan yang satu menjawab pertanyaan dari soal tersebut. Ibu akan memilih mana kelompok yang transaksinya benar dan mana kelompok transaksinya yang salah. Ini jawaban. Ini jawabannya. Oke. Kelompok 4 sudah. Jawabannya mana? Ini aja. Kelompok. Oke, ini jawabannya. Oke, kasih ya. Silakan. Silakan. Oke. Tadi sudah Ibu periksa hasil kerja kalian. Ternyata ada beberapa kelompok yang benar dan ada beberapa kelompok yang salah. Coba tolong kalian boleh maju untuk perwakilan per kelompok. Yang sudah Ibu tandai yang salah itu boleh ke depan dan yang benar boleh maju ke depan. Ya, ya 2 aja. 2 aja untuk presentasi, untuk sesi tanya jawab. Oke, sebelum kita presentasi di depan masing-masing kelompok, mari kita melakukan ice breaking terlebih dahulu biar kalian tetap bersemangat dalam belajar
materi persamaan akuntansi. Ada yang masih ingat dengan ice breaking dang dingdung? Oke, mari kita melakukan ice breaking dulu ya untuk merefleksikan pikiran kalian biar tetap bersemangat dalam pembelajaran. Oke, saya hitung sampai 3, kita melakukan ice breaking dang dingdung. 1, 2, 3. Tepuk dang dingdung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dong dong dong, dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong. Aha aha ma, aha aha ma, aha aha. Semangat. Sekali lagi ya, biar semakin semangat. Oke, tepuk dang ding dong. Dang dang dang, ding ding ding, dong dong dong. Ding ding ding, dong dong dong. Aha aha ma. Aha aha ma, aha aha, semangat. Oke, boleh perwakilan sudah bersemangat kan? Sudah. Oke, kita mulai presentasinya per kelompok. Silahkan yang ingin maju untuk kelompok yang sudah saya tandai, kelompok yang salah dan kelompok yang benar. Ayo, kelompok 1 boleh 2 orang, yang satu membaca soal dan yang satu menjawab transaksinya. Oke. Kelompok 4 ayo. Mana? Ya, maju. Kelompok 4 boleh maju. Yang lain tolong disimak ya, mana transaksi yang benar dan transaksi yang agak salah atau salah. Oke, memperkenalkan diri dulu, baru kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini perwakilan dari kelompok berapa? Oke, ini kelompok dari berapa? 1. Kelompok 1 dan kelompok 4 yang akan membahas persamaan dasar akuntansi yang sudah tadi saya kasih. Boleh, silakan. Tadi kelompok 1 boleh dibaca dan transaksinya. Saya akan membacakan soal studi kasus persamaan dasar akuntansi. Pada tanggal 1 Januari 2025, Tuan Ahmad membuka sebuah toko yang menjual komputer yang diberi nama Toko Senjaya. Adapun transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2025 adalah sebagai berikut. 1 Januari 2025, Tuan Ahmad menyetorkan uang tunai ke kas perusahaan sebesar 50 juta. Transaksi 1 Januari, kas bertambah 50 juta, modal bertambah 50 juta. 2 Januari 2025, diberi perlakuan toko secara tunai sebesar 10 juta. 2 Januari peralatan bertambah 10 juta, kas berkurang 10 juta. 3 Januari 2025, diberi persediaan barang dagang secara kredit sebesar 6 juta. 3 Januari persediaan bertambah 6 juta, uang bertambah 6 juta. 4 Januari 2025, Pak Ahmad membayar sewa toko selama 1 bulan sebesar 3 juta. 4 Januari beban sewa bertambah 3 juta, utang bertambah 3 juta. 5 Januari 2025, dijual barang-barang dagang secara tunai sebesar 8 juta. 5 Januari kas bertambah 8 juta, modal bertambah 8 juta. 6 Januari 2025, dijual barang dagang kepada Pak Arif secara kredit sebesar 5 juta. 6 Januari berutang bertambah 5 juta, modal bertambah 5 juta. 7 Januari 2025, Pak Ahmad membayar gaji
Januari beban gaji bertambah 2.500.000, kas berkurang 2.500.000. 8 Januari 2005, Pak Ahmad membeli perlengkapan pokok secara tunai sebesar 1 juta. 8 Januari, perlengkapan bertambah 1 juta, kas berkurang 1 juta. 10 Januari 2005, diterima pembayaran dari Pak Arif atas transaksi tambahan sebesar 3 juta. 10 Januari, kas bertambah 3 juta, piutang berkurang 3 juta. 12 Januari 2005, dibayar utang dalam kepada penasihat atas transaksi tambahan sebesar 2 juta. 12 Januari, utang berkurang 2 juta, kas berkurang 2 juta. 14 Januari 2025, diterima pendapatan jasa pengiriman barang sebesar 1.500.000 secara naik. Kas bertambah 1.500.000, modal bertambah 1.500.000. 15 Januari 2025, Pak Ahmad membeli peralatan toko secara kredit sebesar 4 juta. 15 Januari, peralatan bertambah 4 juta, utang bertambah 4 juta. 17 Januari 2025, Pak Ahmad membayar listrik sebesar 600.000. 17 Januari, beban listrik bertambah 600.000, kas berkurang 600.000. 18 Januari 2025, Pak Ahmad sebagai pemilik mengambil uang tunai sebesar 1.200.000 untuk keperluan pribadi. 18 Januari, modal Pride berkurang 1.200.000, kas berkurang 1.200.000. 20 Januari 2025, dijual barang dagang secara tunai sebesar 7 juta. 20 Januari, kas bertambah 7 juta, modal bertambah 7 juta. 21 Januari 2025, dibeli persediaan secara tunai sebesar 3.500.000. 21 Januari, persediaan bertambah 3.500.000, kas berkurang 3.500.000. 22 Januari 2025, diterima pembayaran dari Pak Arif atas transaksi tambahan sebesar 2 juta. 23 Januari, kas bertambah 2 juta, piutang bertambah 2 juta. 25 Januari 2025, dibayar beban iklan sebesar 800.000. 25 Januari, beban iklan 800.000, kas berkurang 800.000. 20 Januari 2025, jual barang dagang secara kredit sebesar 4.500.000. 30 Januari, piutang bertambah 4.200.000, modal bertambah 4.200.000. Kesimpulannya, harta sama dengan 80.400.000, utang tambah modal sama dengan 1.400.000. Oke, sudah selesai dengan kelompok 1. Boleh dilanjut dengan kelompok 2. Saya akan membacakan syarat-syarat kasus keseluruhan dasar akuntansi. Pada tanggal 1 Januari 2025, Tuan Ahmad membuka sebuah toko yang menjual komputer yang diberi nama Toko Sinar Jaya. Adapun transaksi yang terjadi selama bulan Januari 2025 adalah sebagai berikut. 1 Januari 2025, Pak Ahmad menyetorkan uang tunai ke kas perusahaan sebesar 50 juta. Kas bertambah 50 juta, modal bertambah 50 juta. Tanggal 2 Januari 2025, dibeli peralatan toko secara tunai sebesar 10 juta. Peralatan bertambah 10 juta, kas berkurang 10 juta. Tanggal 3 Januari 2025, dibeli persediaan barang dagang secara kredit sebesar 6 juta. Persediaan bertambah 6 juta, utang bertambah 6 juta. Pada tanggal 4 Januari 2025, Pak Ahmad membayar sewa toko selama 1 bulan sebesar 3 juta. Beban sewa bertambah 3 juta, kas berkurang 3 juta. Pada tanggal 5 Januari 2025, dijual barang-barang dagang secara tunai sebesar 8 juta. Kas bertambah 8 juta, modal bertambah 8 juta. Pada tanggal 5 Januari 2025, dijual barang dagang kepada Pak Arif secara kredit sebesar 5 juta. Piutang bertambah 5 juta, modal bertambah 5 juta. Pada tanggal 7 Januari 2025, Pak Ahmad membayar gaji karyawan sebesar 2.500.000. Beban gaji bertambah 2.500.000, kas berkurang 2.500.000. Pada tanggal 8 Januari 2025, Pak Ahmad membeli perlengkapan toko secara tunai sebesar 1 juta. Perlengkapan bertambah 1 juta, kas berkurang 1 juta. Pada tanggal 10 Januari 2025, diterima pembayaran dari Pak Arif atas transaksi tambahan sebesar 3 juta. Kas bertambah 3 juta, piutang berkurang 3 juta. Pada tanggal 12 Januari 2025, dibayar utang dagang kepada pemasok atas transaksi tanggal 3 sebesar 2 juta. Utang berkurang 2 juta, kas berkurang 2 juta. Pada tanggal 14 Januari 2025, diterima pendapatan jasa pengiriman barang sebesar 1.500.000 secara tunai. Kas bertambah 1.500.000, modal bertambah 1.500.000. Pada tanggal 15 Januari 2025, Pak Ahmad membeli peralatan toko secara kredit sebesar 4 juta.
Peralatan bertambah 4 juta, utang bertambah 4 juta. Pada tanggal 17 Januari 2025, Pak Ahmad membayar listrik sebesar 600.000. Beban listrik bertambah 600.000, pas berkurang 600.000. Pada tanggal 18 Januari 2025, Pak Ahmad sebagai pemilik mengambil uang tunai sebesar 1.200.000 untuk keperluan pribadi. Modal proyek berkurang 1.200.000, kas berkurang 1.200.000. Pada tanggal 20 Januari 2025 dijual barang dagang secara tunai sebesar 7 juta. Kas bertambah 7 juta, modal bertambah 7 juta. Pada tanggal 21 Januari 2025 dibeli persediaan secara tunai sebesar 3.500.000. Persediaan bertambah 3.500.000, kas berkurang 3.500.000. Pada tanggal 23 Januari 2025 diterima pembayaran dari Pak Arif atas transaksi tanggal 6 sebesar 2 juta. Kas bertambah 2 juta, piutang berkurang 2 juta. Pada tanggal 25 Januari 2025 dibayar beban iklan sebesar 800.000. Beban listrik bertambah 800.000, kas berkurang 800.000. Pada tanggal 30 Januari 2025 dijual barang dagang secara kredit sebesar 4.500.000. Piutang bertambah 4.500.000, modal bertambah 4.500.000. Sudah? Debit 75.900.000 dan kredit 75.900.000. Oke, di antara dua kelompok ini, yang mana yang terjadi perselisihan? Ayo. Tadi di transaksi tanggal 4. Apa soalnya? Pak Ahmad membayar sewa toko selama 1 bulan sebesar 3 juta. Berarti seharusnya masuknya bagaimana transaksinya? Beban sewa bertambah, Beban sewa bertambah dan kas berkurang. Seperti itu ya. Ada yang di sini sampai sini ada yang ingin dipertanyakan? Oke, boleh silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Setelah teman kalian mempresentasikan dari kelompok 1 dan kelompok 2, oke, kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, boleh kalian menyimpulkan dari hasil presentasi kalian? Ada yang ingin menyimpulkan? Menyimpulkan dari hasil teman kalian? Tidak ada? Tidak ada yang ingin disimpulkan? Ayo. Dari kelompok 1 dan kelompok 2 boleh dipersilahkan duduk. Kasih tepuk semangat dulu untuk temannya yang sudah berani tampil di depan kalian. Boleh duduk. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan dari hasil presentasi tersebut? Oke, silakan dengan Amira. Bagaimana jika kita sudah pernah mengerjakan analisis dari awal sampai akhir, kita yakin kalau semuanya benar, tapi pasti dimasukkan ke jurnal persamaan dasar akuntansi ternyata tidak balance. Bagaimana? Ayo, ada yang ingin bantu jawab? Ada yang bantu jawab? Tadi apa pertanyaan, Amira? Bagaimana jika kita sudah mengerjakan analisis dari awal sampai akhir, Kita sudah yakin kalau hasilnya benar, tapi kita tidak yakin dengan
Sudah yakin dengan hasil yang benar. Tapi pas dimasukkan ke dalam jurnal persamaan dasar akuntansi ternyata tidak balance. Oh, ternyata hasilnya itu tidak balance. Bagaimana tuh solusinya? Karena kurang teliti. Tapi walaupun dia sudah yakin ya, harusnya apa sih yang harus dilakukan lagi dengan Amirah? Harus mengecek ulang sebelum mengakhiri laporannya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah? Apakah ada yang mau menyimpulkan dari hasil presentasi yang sudah teman kalian tampilkan di depan? Oke, silahkan. Dengan siapa? Tia. Jia. Oke, silahkan Jia. Kesimpulannya, persamaan dasar akuntansi adalah rumus utama dalam akuntansi yang berbunyi aset sama dengan hutang plus modal. Artinya semua harta yang dimiliki perusahaan berasal dari pinjaman dan modal pemilik. Setiap transaksi yang terjadi harus dicatat agar jumlah kiri dan kanan tetap seimbang. Oke, terima kasih Jia atas kesimpulannya. Tepuk tangan dulu untuk Jia. Oke, sebelum kita mengakhiri, Ibu akan memberikan game biar kalian makin bersemangat. Ibu akan menampilkan sebuah game. Ini boleh semua peserta ya yang maju. Di sini ada 10 pertanyaan. Jadi diwajibin 3, boleh per kelompok 3 peserta yang harus maju ke depan dan memilih pertanyaan yang ada. Oke. Silakan untuk kelompok 1 terlebih dahulu 3 peserta. Ayo, Nabilah, silakan maju Nabilah. Ayo, Isna ini boleh? Ayo, maju boleh. Boleh kelompok 2 dan kelompok 3. Iya, kenapa? Iya udah, silahkan. Yang sudah bersiap dengan game yang ada di depan, silahkan. Ya, silakan. Boleh pilih. Bilal, Amirah, boleh kelompok nomor 1. Di sini ada pertanyaan dan yang lain jika mengetahui boleh bantu jawab ya. Nomor 1, jika perusahaan menerima pendapatan secara tunai, akun apa yang berpengaruh? Akun kas dan pendapatan. Benar? 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 Benar. Oke, sudah benar. Terima kasih Bilal. Boleh silakan duduk. Oke, selanjutnya Amirah. Mau memilih nomor berapa? 10. Sebutkan salah satu contoh kelompok akun aset. Silakan Amirah. Ada yang ingin bantu jawab? Kas? Perlengkapan, peralatan, modal. Oh, jadi hanya kas, peralatan dan perlengkapan saja. Oke, terima kasih Amira. Silahkan duduk. Selanjutnya, siapa? Wirda. Silahkan Wirda, pilih nomor berapa? Nomor 6. Boleh dibaca soalnya? Apakah rumus persamaan dasar akuntansi? Apa rumusnya? Oke, betul? Betul. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya masih ada 7 soal lagi. Boleh dari kelompok 3, kelompok 4, dan kelompok 1 yang ingin maju. Karena hanya baru dari kelompok 2 aja nih yang aktif. Ayo.
Ayo Hanum, Nisa, Intan, ayo Raffi. Silahkan dari kelompok 3. Silahkan Permana Anum mau pilih nomor berapa? Nomor 8. Apa soalnya? Pembelian perlengkapan secara kredit akan mengakibatkan Pembelian perlengkapan secara kredit akan mengakibatkan hutang, apa? hutang, Hutang dan perlengkapan, apa? Hutang. bertambah, perlengkapan bertambah. Oke, hutang bertambah dan perlengkapan. Oke, silakan Anum. Terima kasih. Selanjutnya mau pilih nomor berapa? Kelompok nomor 4. Soalnya apa? Jika diketahui aset sama dengan 150 juta, modal sama dengan 110 juta, maka jumlah utang perusahaan adalah Oke, soalnya jika diketahui aset sama dengan 150 juta, modal 110 juta, maka jumlah hutang perusahaan adalah 40 juta. 40 juta. Benar atau salah? Benar. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ayo, selanjutnya pilih nomor nomor 5. Soalnya Jika perusahaan menjual jasa secara kredit, maka persamaan akuntansi yang terpengaruh adalah jika perusahaan menjual jasa secara kredit, maka persamaan akuntansi yang terpengaruh adalah, ayo, ada yang bantu jawab? Ayo dari kelompok 3, ada yang ingin bantu jawab? Piutang? Piutang sama modal. Benar? Benar? Jadi piutang bertambah atau berkurang? Modal? Bertambah. Oke, sudah, silakan duduk. Selanjutnya? Oke, boleh, silakan. Bersemangat banget kayaknya. Boleh satu-satu ya, jangan berebut. Ini mah ada 4 soal lagi. Oke, silakan. Ayah, kamu boleh pilih nomor berapa? Saat perusahaan menerima tagihan listrik namun belum dibayar, Maka saat perusahaan menerima tagihan listrik namun belum dibayar, maka maka beban listrik. Betul atau salah? Betul. Oke, silakan Raffi duduk kembali. Terima kasih ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. jika aset sebesar 50 juta dan hutang 20 juta, maka modal adalah Jika aset sebesar 50 juta dan utang 20 juta, maka modal adalah 30? Benar atau salah? Benar. Oke, boleh silakan duduk. Oke, selanjutnya. Transaksi penambahan modal oleh pemilik akan dicatat pada sisi Transaksi penambahan modal oleh pemilik akan dicatat pada posisi kas bersama modal. Kas bersama modal. kas bertambah dan modal bertambah. Sudah benar? Oke, terima kasih Nabila.
Oke, selanjutnya. Pembayaran beban listrik menyebabkan Oke, betul. Kas berkurang, beban listrik bertambah? Oke, terima kasih. Oke. Oke, untuk game sudah ya. Sebentar. Ibu akan memberikan refleksi kepada kalian. Sampai materi sampai sini, apakah kalian sudah memahami konsep konsep persamaan dasar akuntansi dengan baik? Ya. Sudah? Sudah. Oke. Terus yang kedua, apakah model pembelajaran berbasis proyek efektif untuk materi ini? Proyek ini ya yang kalian maju ke depan dengan presentasi, dengan ada game gitu, sudah? Sudah. Terus apakah kegiatan kelompok berjalan aktif dan kolaboratif? Ya. Oke. Apakah dari materi yang sudah dijelaskan, yang sudah kalian kerjakan, bagian mana materi yang menurut kalian yang paling sulit dan kalian kurang pahami? Bagian mana? Tidak ada? Oke, berarti kalian sudah memahami semua? Oke. Apa hal yang paling penting yang kamu pelajari hari ini? Apakah hal yang penting yang kamu pelajari hari ini? Iya, silakan. Kita harus lebih teliti lagi dalam membuat laporan. Oke. Selanjutnya, apa manfaatnya bagi kehidupan atau rencana kalian di masa depan? Bisa menentukan keuangan, mengatur keuangan. Oke, bisa dapat mengatur keuangan dalam kehidupan ya. Biasanya perempuan tuh harus banget wajib bisa mengatur keuangan, ya enggak? Biasanya kalau sudah jadi ibu mengatur keuangan dari uang suami. Oke, biasanya mengatur apa aja sih ibu-ibu itu? Ya, biasa mengatur belanja ya, kehidupan sehari-harinya ya. Oke, yang ketiga, bagian mana yang menurutmu paling menantang dan membingungkan? Kas, contohnya? Ayo, contohnya bisa? Oke, saya ulangi lagi jawab pertanyaannya. Bagaimana yang menurutmu paling menantang dan membingungkan? Kas, Bu. Ya? Contohnya dalam menanamkan modal. Iya. Sudah? Oke, terima kasih Nisa. Terus bagian mana
peranmu dalam kelompok hari ini dan apa yang bisa kamu tingkatkan? Bagaimana peranmu dalam kelompok hari ini dan apa yang bisa kamu tingkatkan? Ya, silakan. Membuat jurnal bulanan. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa saja yang akan kamu lakukan agar lebih memahami akuntansi ke depannya? Apa saja yang akan kamu lakukan agar lebih memahami akuntansi ke depannya? Oke, silakan. Belajar lagi untuk memahami persamaan dasar akuntansi. Oke, betul. Terima kasih Bilal atas jawabannya. Kesimpulan, sebentar ya. Oke, kesimpulan yang ada, oke, setelah pembelajaran ini, saya akan menyimpulkan tentang persamaan dasar akuntansi adalah rumus utama dalam akuntansi yang berbunyi aset, utang, modal, artinya semua harta yang dimiliki perusahaan berasal dari pinjaman dan modal pemilik. Setiap transaksi yang terjadi harus dicatat agar jumlah kiri dan kanan tetap seimbang. Persamaan ini penting karena membantu kita mengetahui keadaan keuangan perusahaan dan menjadi dasar dalam membuat laporan keuangan. Oke, sebelum kita menutup, saya akan memberikan PR ya, memberikan PR. Nanti setelah selesai sesi ini, saya akan memberikan PR di pertemuan selanjutnya, membahas dan membuat jurnal umum dalam persamaan dasar akuntansi. Sebentar ya, saya cek dulu. Sudah? Sudah siap? Oke, nomor 1. Persamaan dasar akuntansi adalah sudah? Yang kedua, transaksi pemilik menyetor uang tunai ke perusahaan. Pemilik menyetor uang tunai ke perusahaan sebesar 15 juta.
sebesar 15 juta. Pengaruhnya terhadap persamaan dasar adalah nomor 3, menerima pendapatan jasa secara kredit. Menerima pendapatan jasa secara kredit sebesar 2.400.000 menyebabkan nomor 4, perusahaan menerima pendapatan jasa sebesar 1.500.000 secara tunai. Perusahaan menerima pendapatan jasa sebesar 1.500.000 secara tunai. Sudah? Oke, selanjutnya membayar beban listrik sebesar 350.000 secara tunai berdampak pada, soalnya sampai 5 saja. Itu nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Maka pertemuan selanjutnya itu saya akan memberikan materi tentang penyusunan jurnal umum dasar akuntansi ya. Oke, sebelum saya tutup dan berdoa, saya ingin bertanya dulu kepada kalian. Apa kalian masih bersemangat? Masih. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini? Senang ya? Nggak ada pusing ya? Oke. Masih tetap bersemangat ya? Masih. Apakah saya selama pembelajaran ini sudah membantu kalian? Sudah. Terima kasih atas partisipasi kalian yang sudah mendengarkan pemberian materi dari saya. Mohon dipimpin untuk Bilal. Setelah pembelajaran Al-Quran ini kita membaca surat Al-Asr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Semoga kalian dalam perjalanan pulang diberikan keselamatan dan kesehatan ya. Oke, saya tutup dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.